Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para habaib, para sadah, semoga diberi kesehatan, panjang umur yang diberkahi oleh Allah. Para kiai, para alim, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami menyampaikan ada satu tafsir, namanya tafsir At-Tustari, tafsir Sahal bin Abdillah At-Tustari. Di dalam tafsir itu dijelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaharui perahu, jadidis safinah, untuk membuat perahu yang baru, kapal yang baru. Sahal bin Abdillah At-Tustari menafsirkan makna membuat perahu yang baru, membuat kapal yang baru adalah membuat niat yang baru, dari niat yang belum bersih menjadi niat yang bersih, dari niat yang belum lillahi ta'ala menjadi lillahi ta'ala, dari tujuan nafsu menjadi tujuan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dari tujuan materi duniawi menjadi tujuan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ini makna memperbaharui niat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai hari ini, sampai kiamat, itu orang, kawan maupun lawan, suka atau enggak suka, itu mencari syafaat kepada Rasulullah SAW. Ada yang suka dengan agama Rasulullah, ada yang enggak. Tapi kalau mencari syafaat tetap. Orang Yahudi itu kalau bersin, orang Yahudi kalau bersin wahing di depan Nabi dikeraskan supaya Nabi mendoakan yarhamukallah. Dia tetap Yahudi. Jadi kalau bersin di depan Rasulullah, orang Yahudi itu
mengeraskan suaranya, bersihnya dikeraskan, supaya Rasulullah mendoakan yarhamukallah. Tapi Nabi mendoakan yahdikumullah, semoga engkau mendapatkan hidayah. Ada orang yang tidak suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi orang ini meski memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berkah rahmatnya Allah, berkah manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan mereka banyak yang mendukung Nabi. Ketika itu Abdullah bin Ubay, anaknya itu pembela Nabi, ayahnya pembenci Nabi, minta izin kepada Nabi untuk membunuh ayahnya. Rasulullah tidak mengizinkan. Ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya sendiri, karena saya sebagai anak pecinta Rasulullah, ayah saya memusuhi Rasulullah. Tapi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal akhirnya anaknya itu pembela Rasulullah SAW. Abu Lahab putrinya pembela Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab punya anak pembela Rasulullah, Abu Jahal juga punya anak pembela Rasulullah, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Di antara manusia itu ada yang minat dulumati ilan nur, ayahnya gelap, anaknya cahaya. Tapi ada lagi yang sebaliknya, minan nuri ila dulumat, ayahnya beriman, anaknya memusuhi Rasulullah. Ada lagi dulumatun ba'duha fawqa ba'd, ayahnya pembenci Rasulullah, anaknya pembenci Rasulullah, cucunya pembenci Rasulullah. Dulumatun ba'duha fawqa ba'd. Ada yang ayahnya pembela Rasulullah, anaknya pembela Rasulullah, cucu-cucunya pembela Rasulullah. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, karena umat ini terbagi berbagai macam, maka kita sebagai orang beriman masih ada waktu menghadap Allah. Niat kita berkhidmah pada Rasulullah, berkhidmah pada agama Allah, diperbaiki, niat diperbaiki tiap hari. Dari niat kita mungkin ada keruh, diperbaiki terus. Nah, itulah yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, kata din yang maknanya agama dan pembalasan itu terdapat 92 kali kata din. Jadi din yang artinya agama, yang artinya pembalasan, itu di dalam Al-Quran diulang 92 kali kata din itu. Nah, di antara
92 kali itu ada din dalam ayat la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan sampai dalam perkara agama itu kita ekstrim, hulu. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan sampai dalam perkara agama itu ekstrim, keluar dari jalur yang benar, ghairul haq. Contohnya bagaimana? Ada orang pecinta Rasulullah, cara menghormatnya salah. Dulu ada orang begini, Masya Allah, Masya Allah wa Muhammad, yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Muhammad. Ditegur oleh Nabi, jangan begitu, jangan memposisikan saya dengan Allah. Ada lagi orang yang bernyanyi begini, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada nabi yang tahu semua yang terjadi besok. Nabi kita, jangan begitu, melampaui batas. Ada orang bernyanyi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada nabi yang tahu akan apa yang terjadi besok. Nabi, jangan, itu gulu, melampaui batas. Maka nabi kita itu ingin umatnya itu beragama, beribadah, berakidah, tapi yang bersih, tidak melampaui batas. Ada lagi begini, orang melampaui batas kepada Rasulullah SAW, melampaui batas dalam mencintai sampai saking melampaui batasnya, dia ini apa ya, dia itu pengagum Nabi, tapi dia ingin dipercaya melalui nama Nabi. Dulu ada di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal karya Ibnu Adi Al-Jurjani, ada seorang laki-laki melamar perempuan supaya diterima. Dia bilang dapat rekomendasi dari Nabi Muhammad. Jadi ada laki-laki melamar perempuan supaya dia diterima sebagai menantu. Dia bilang, saya ini diperintah Rasulullah untuk melamar putri saudara. Padahal enggak, saya disuruh Rasulullah untuk melamar putri saudara. Sudah diizinkan Nabi, direkomendasi oleh Nabi, padahal enggak. Apa yang terjadi? Akhirnya orang ini digigit ular, dan tewas, meninggal dunia. Akibat apa? Kebesaran Nabi dipakai untuk berbohong. Maka sholawat yang beradab dan tidak disukai oleh Nabi. Ketika kita sholat, jangan ada rokok,
Karena dalam sebuah pernyataan yang dikumpulkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ada orang datang di maulid mendapatkan ilham dari Allah kalau Rasulullah tidak suka di acara itu, bukan tidak suka sholawatnya, karena ada yang rokok di situ. Berarti kalau ada maulid, ada sholawat, ada Quran dibaca, sementara itu rokok diberhentikan. Karena itu tidak beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholawatan, nah itu terserah, itu urusannya dia. Setelah Al-Quran dibaca, itu namanya kita mengamalkan agama yang lebih sempurna. Lebih sempurna. Agama kita mengatakan, la takhlu fi dinikum ghairal haq. Kemudian ada lagi ayat mukhlisina lahuddin, memurnikan niat karena Allah di dalam pengamalan agama. Artinya bagaimana? Sholawatan yang baik adalah yang hadrah, bagaimana Rasulullah kita renungi amalannya, sunnahnya, supaya kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Itu tujuan pokok. Karena ada bisnis sholawat, ada maklar sholawat. Jangan sampai sholawat ada maklarnya. Maklar sholawat, bisnis sholawat. Nah ini bahaya. Jadi sholawatnya ini dibisniskan, ada maklarnya. Nah ini yang gak disukai Rasulullah SAW. Itu pernah ditulis oleh Bahasim Asy'ari di dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, karya Bahasim Asy'ari. At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan-peringatan yang harus bagi orang yang menyelenggarakan maulid dengan arena macam kemungkaran. Jadi maulid itu penting sekali, membaca sholat penting sekali, tapi jangan sampai terkontaminasi dengan kemungkaran. Ada orang bertamu ke rumah kami, Kiai, saya mau tanya Kiai, ini di daerah tertentu Kiai ada sholawatan dengan event yang besar. Yang saya tanyakan Kiai, sholawat ini banyak sekali yang hadir, banyak ulama yang hadir, tapi mereka ini tidak tahu Kiai kalau yang membiayai sholawat itu adalah blandar judi. Nah, ini terjadi, betul terjadi. Nah, ini seperti inilah yang disebut tidak mukhlisina lahuddin. Lagi-lagi begini, sebuah lembaga tahfidzul Quran, saya hadir di situ
saya diundang di situ untuk memberikan kajian Al-Quran. Ternyata ada non-muslim yang ikut membiayai lembaga itu. Apa yang terjadi? Anak-anak yang menghafal Quran ini, apabila ada acara ritual tertentu di luar Islam, anak-anak tahfidz ini diikut sertakan, karena ada non-muslim yang ikut membiayai. Maka anak-anak tahfidz Quran ini diikut sertakan. Nah, ini yang namanya tidak mukhlisin ala huddin. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengganggu kegiatan agama lain, tidak boleh merusak kegiatan agama lain, tidak boleh menteror, tidak boleh destruktif, tidak boleh. Tetapi kita harus menjaga kemurnian agama kita sendiri. Kita harus menjaga kemurnian agama kita sendiri. Sholawat dibaca untuk memohon kepada Allah supaya negara ini diselamatkan oleh Allah, baik. Supaya negara ini diberkahi oleh Allah, baik. Supaya negara ini dilindungi oleh Allah, diberi hidayah, diberi bimbingan oleh Allah, barokahnya Rasulullah SAW, baik. Tetapi apabila sholawat ini dijual untuk kepentingan politik tertentu, beda lagi. Nah, itu yang nggak bisa mukhlisina lahuddin. Maka kita ini yang orang awam mencintai Rasulullah SAW, tapi dalam agama kita ada kata mukhlisina lahuddin. Inilah sebagai awal pidato saya. Saya belum pidato, baru pembukaan. Ini belum pidato ini ya, baru pembukaannya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Ada sebuah kitab karya Syekh Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Kitabnya namanya adalah Fi Sabilil Huda war Rasyad. Kitab Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau ayah saya murid Syekh Alawi ya. Kalau ayah saya mengaji di Syekh Alawi, mengaji di Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Maliki kalau ayah saya. Kalau putranya yaitu Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dalam kitabnya Fi Sabilil Huda war Rasyad, terbitan Darul Minhaj, apa yang kita pegang sebagai umat Rasulullah SAW? Pertama, saya ambil beberapa, yaitu fungsi akal. Fungsi akal. Syekh Muhammad mengatakan, al-aklu la yakfi wahdahu lil hidayah. Akal saja tidak cukup untuk mendapatkan hidayah. Akal saja. Einstein, ahli fisika, dulunya Yahudi, Einstein, yang fotonya ada di kalkulator itu, berakhir dia adalah ateis, tidak percaya Tuhan. Kurang apa pinternya Einstein?
pinter kan, akalnya cerdas, tapi anti agama. Apa? Hidupnya rancau, hidupnya tidak bagus. Kemudian diesel, ada kan mesin diesel ya. Penemu diesel itu saya baca di ensiklopedia Oxford. Diesel ini secara ilmu manfaat sekali. Ada mobil solar pakai diesel, ya kan, memberi manfaat ke seluruh dunia. Tapi diesel dalam ensiklopedia Oxford, diesel ini tidak dapat hidayah, matinya bunuh diri, matinya bunuh diri. Yang menemukan mesin diesel matinya bunuh diri. Al-aqlu la yakfi wahdahu lil hidayah. Betul apa kata Syed Muhammad? Maka Syed Muhammad mengatakan hidayah itu harus pakai Nabi. Kenapa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Allah tidak menjatuhkan azab kepada bangsa sehingga bangsa itu telah dibimbing oleh Rasul, telah dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing oleh ulama para wakil Nabi. Nah, mereka ini tidak taat dengan Islam, tidak taat dengan ajaran Nabi, azab datang. Tapi hidayah sudah sempurna sebetulnya, karena Al-Quran telah disampaikan, ulama telah menyampaikan, habaib telah menyampaikan. Mereka tidak beriman, mereka melakukan kemungkaran, azab datang. Jadi akal saja tidak cukup lil hidayah. Kemudian yang kedua yang ditawarkan oleh Syed Muhammad bin Alawi adalah fadlul ulama al-amilin, untuk memurnikan pengamalan ajaran Rasulullah SAW. Kita mendekat dengan ulama, fadlul ulama al-amilin, mendekat dengan ulama yang mengamalkan ilmu. Jangan sampai mengatakan sudah tidak ada ulama yang baik. Jangan, masih banyak ulama yang baik, masih banyak kiai yang soleh, masih banyak habaib yang ulama, masih banyak habaib yang ulama yang soleh. Jangan kita mengatakan sudah tidak ada orang baik. Bahkan saya baca dalam satu kitab, jangan mengatakan sudah tidak ada wali, karena selama ada orang beriman masih ada wali. Wallahu waliyul mu'minin. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Selama ada orang beriman, bertakwa, masih ada yang diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekat dengan ulama, dekat dengan para kiai, dekat para ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah, dekat dengan ajaran para kiai-kiai, para ulama, para habaib. Kita dekat di sana mengamalkan. Saya sebagai contoh. Jadi Masya Allah, ayah saya Mansur, ibu saya Muzayyanah. Kalau Muzayyanah ibu saya itu kakak kandung Kiai Haji Sahal Mahfud, Rais AMNO, ketua MUI dulu. Nah,
ayah saya ini mengaji ke Basim, ke kakak saya Khalil, dulu di Mekah 18 tahun. Zaman Belanda awal-awal Kholsapuro, zaman Belanda itu ulama daerah kami, kakek saya Mbah Maksum sudah hadir semua di Kholsapuro. Maka pada waktu tahun berapa kami masih kecil, Kiai Ali Maksum, Rais MNU Kerapia, putra Mbah Maksum, itu ikut sebagai narasumber tausiah di Kholsapuro 14 Sa'ban. Kiai Ali Maksum waktu itu masih Habib Ali, ayahnya Habib Ahmad, datuknya mbahnya Habib Bakir ya. Itu Kiai Ali Maksum. Tapi dulu-dulu ayah saya masih menjumpai pidatonya Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan. Jadi para ulama, dan yang paling terkesan ini saya sampaikan ke generasi sekarang, suatu ketika Kholsapuro, mohon maaf ya, ketika itu para habaib datang bukan dari keluarga, bukan dari mana-mana, nggak tahu biar mana, ada apa ini, iklan-iklan, mohon maaf, rokok gitu. Satu kali terjadi itu, banner, kalau sekarang banner ya, rokok. Saya ikut hadir di situ. Gimana ulama yang ambilin itu bagaimana? Ketika itu rokok sudah tentu ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang melarang, beda-beda. Tetapi ulama waktu itu, para khutbah, para penceramah, para ulama, para habaib yang pidato itu, satu persatu, pidato dari pertama sampai pidato terakhir, memberikan dawuh, janganlah untuk event-event sakral, event tahlil, event Kholsapuro, ada sponsor apa? Rokok. Waktu itu pidatonya begitu. Nah itu tahun 2. Yakni begini, sensitifnya ulama pada waktu itu beda dengan kita. Rasa sensitif, ghirah, dalam bahasanya itu ghirah itu kecemburuan, sensitif, ghirahnya ulama beda. Kalau kita mungkin sekarang ada seperti itu dianggap biasa, tapi era itu sensitif, berarti tingkat ikhtiyatnya berbeda, tingkat kehati-hatiannya, mungkin tingkat kewiraiannya juga berbeda. Nah itu termasuk kita dapat teladan dari ulama dulu, kita ambil keteladanan. Bukan saya mengatakan haramnya rokok ya, itu waktu itu kiai para habaib untuk menjaga tata krama di tempat-tempat sakral seperti tahlil, bacaan Al-Quran, sholawat, disterilkan. Ini namanya fadlul ulama al-amilin, fadlul ulama al-amilin. Saya baca dalam sebuah kitab Ihya, di dalam satu bab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, ketika ada seorang ulama dalam penjara,
Ada orang mengantarkan makanan untuk ulama itu dalam penjara. Ternyata makanan yang diantarkan untuk ulama itu sebelum nyampe ke ulama itu dalam penjara sudah disentuh orang yang tidak baik, yakni orang zalim. Makanannya sendiri dari keluarga sendiri diantarkan pada ulama itu dalam penjara. Sebelum sampai di ulama itu, makanan ini sudah disentuh oleh seseorang yang zalim. Ulama ini menolak, jangan, saya nggak mau karena udah disentuh. Saya baca lagi di dalam kitab Az-Zuhdu karya Abdullah bin Mubarak, Az-Zuhdu Ibn Mubarak. Ada suatu negara itu membuat undang-undang yang sangat ekstrim bagi ulama yang tidak mau makan daging babi, dieksekusi. Ulama tidak mau makan daging babi, dieksekusi, mati. Di dalam kitab Az-Zuhdu karya Abdullah bin Mubarak, saya baca di situ. Maka ada seorang ulama dipanggil oleh raja, dipaksa mau makan daging babi. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, polisinya ini melindungi ulama tersebut. Maka polisi itu membisiki pada ulama tersebut, kiai ini kalau nggak mau makan daging babi akan dibunuh, dihukum mati. Tapi ini bukan kiai ya, karena di luar negeri, jadi bukan kiai ya, bukan di sini ya, jangan salah paham, redaksinya saja. Jadi ini engkau, kalau orang Jawa mengatakan, orang Indonesia mengatakan kiai, tapi ini kan tidak terjadi di Indonesia. Wahai alim, engkau harus makan daging babi. Kalau nggak makan daging babi akan dihukum mati. Nah, saya ini polisi melindungi engkau. Nanti saya antarkan, saya ganti daging, bukan daging babi. Jadi polisinya ingin menyelamatkan ulama tadi, diganti daging yang bukan babi, sapi atau kambing yang halal menurut Islam. Nanti engkau wahai ulama makan saja, biar nggak dihukum mati. Tapi yakini itu bukan babi, saya ganti demi menyelamatkan engkau. Bagaimana? Begitu dipanggil, polisnya membawa daging, tapi bukan daging babi. Sudah dikompromikan untuk menyelamatkan ulama ini. Ulama ini tetap tidak mau makan. Alasannya, kalau saya makan, polisi ini tahu itu bukan daging babi, tapi umat tahu kalau itu daging babi. Dan itu nanti akan menyesatkan umat kalau saya menghalalkan babi. Sebab kalau polisnya kan tahu kalau itu bukan daging babi, tapi kalau umatnya tidak tahu kalau itu bukan daging babi, polisnya tahu ini sudah diganti, tapi umat nggak tahu. Kalau saya makan, tahunya umat saya membolehkan babi, maka saya memilih tetap tidak mau makan. Akhirnya dihukum mati, dieksekusi mati. Inilah kegigihan ulama dulu. Nah, ini yang diharapkan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita sebagai orang muslim mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dengan kegigihan semampu kita untuk berpegang dengan agama kita sendiri sekuat-kuatnya. Itu namanya fadlul ulama al-amilin. Yang ketiga, ya, ini yang ketiga,
wahdatul ummah, kata Syekh Muhammad, wahdatul ummah adalah persatuan umat, rukun, sesama muslim rukun, hidup sesama bangsa rukun, tidak boleh membunuh, menganiaya, memukul, mencaci, memfitnah terhadap muslim, terhadap non muslim. Tidak boleh kita menyakiti, mendolimi dengan ucapan, perbuatan, fisik, non fisik, tidak boleh. Kita harus menjaga wahdatul ummah, persatuan umat. Saya kasih contoh, rahmahnya itu ya, Rasulullah itu fabima rahmatin minallahi linta lahu, itu Rasulullah punya sifat yang lemah lembut. Dengan kelemah lembutan itu umat terbentuk, tertanam sifat insaniyah, sifat manusiawi, insaniyah meningkat. Insaniyah itu meningkat sampai pada derajat isar. Isar itu apa? Altruis, yaitu hidup altruisme. Altruisme itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, itu altruis, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu pendidikan Rasulullah SAW. Sampai ulama dulu itu Masya Allah betul-betul altruis sekali, tidak suka dia itu doanya terkenal terkabul, ada begitu. Jangan sampai orang tahu kalau doa saya itu mustajab, biar orang lain yang lebih dihormati, sampai begitu. Ada Sahal bin Abdillah At-Tustari dalam kitabnya Al-Kabair karya Ad-Dahabi. Ad-Dahabi itu murid daripada Ibnu Taimiyah yang punya kitab Syiaru Alamin Nubala, punya Tadhkiratul Huffaz, punya Mizanul I'tidal, punya At-Tariqul Islam Al-Kabir, At-Tariqul Islami Al-Kabir. Itu karya Ad-Dahabi. Dalam kitabnya itu Sahal bin Abdillah punya tetangga Yahudi, punya tetangga Yahudi. Rumahnya itu atas, tanahnya seperti daerah Ngalian Semarang tuh. Yang atas Yahudi, di bawah rumahnya Yahudi rumahnya Sesar. Sapi tanknya orang Yahudi, tahu sapi tank? Penampungan limbah tinja itu, limbah urin, limbah kotoran manusia. Sapi tanknya Yahudi itu bocor persis masuk di rumahnya Sesar. Jadi atasnya orang Yahudi, sapi tanknya bocor, jatuhnya kotoran di rumahnya Sesar. Berjalan lama dibiarkan oleh Sesar, tetangga Yahudi. Suatu ketika Sesar sudah tua, Sahal bin Abdillah At-Tustari, seorang sufi besar, kalau saya meninggal
belum tentu orang lain kuat seperti saya. Akhirnya Syekh Sahal memanggil orang Yahudi itu. Begitu dipanggil, pas di rumahnya Syekh Sahal, terkejut dia, kotoran banyak sekali, kotoran tinja, kotoran urin dari rumahnya Yahudi tadi. Dari mana Syekh Sahal ini kok kotor sekali? Tinja ini dari mana kok kotor sekali? Dari rumah kamu. Kaget dia. Dari rumah kamu. Selama ini aku biarkan. Cuma nanti kalau saya meninggal dunia, belum tentu orang lain kuat. Maka saya kasih tahu, ini dari rumahmu selama ini. Sudah berapa lama Kiai? Ya sekitar 20 tahun. 20 tahun. Sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Demi menjaga kerukunan. Sampai begitu lama. Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari. Jadi nggak langsung muring-muring, tapi dia jaga, tapi dia bimbing. Akhirnya Yahudi ini terkesan dengan sifat rahmahnya Sahal. Fabima rahmati minallahi linta lahum, dengan sifat lembutnya Sahal, Yahudi ini sekeluarga akhirnya masuk Islam. Sekeluarga masuk Islam semua. Subhanallah. Inilah namanya wahdatul ummah, untuk menyatukan umat. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang ditulis manaqibnya oleh Syekh Muhammad, Manaqib Al-Imam Malik Imam Darul Hijrah. Kitabnya Muwatta mau disponsori oleh negara. Kitab Muwatta'nya disponsori oleh negara untuk dibagikan ke berbagai negara, dibawa ke berbagai negara supaya ikut fikihnya Imam Malik, ikut ijtihadnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Jangan pemikiran saya, ijtihad saya, fikih saya jangan disponsori negara untuk disebarluaskan di berbagai negara, karena di sana juga ada ulamanya sendiri, kata beliau. Di sana ada ulamanya sendiri, mungkin lebih sempurna, lebih alim, lebih solih, punya fikrah sendiri, sangat menghargai. Padahal ini ulama besar, ulama besar Imam Malik. Begitulah tawadhunya. Akhirnya rukun para ulama itu, saling memuliakan. Ulama besar. Mohon maaf, Syed Muhammad bin Abdillah, Syed Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ketika saya bedah kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ketika pertama sebelum dicetak, karena ini adalah sebuah polemik dengan Wahabi, itu dulu saya yang bedah. Awal-awal masuk di Indonesia dicetak, termasuk saya bedah kitabnya itu di Pondok Pesantren Sidogiri. Saya bedah di situ dengan Kiai Muiz Bondowoso. Saya dengan beliau Kiai Habib ya. Jadi Kiai Muiz narasumber, saya juga narasumber. Kiai Muiz itu alumni Syekh Muhammad. Kiai Muiz sama saya bedah kitab itu, Mafahim Yajib an Tusahhah, dari saksi langsung sebagai murid Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Bagaimana saya luar biasa, Syed Muhammad santun sekali ketika meluruskan Wahabi dengan ilmiahnya, dengan susunan yang mantikinya, dengan burhan aklinya, dengan istimbat-istimbatnya para ulama yang diakui, memakai referensi mereka untuk meluruskan mereka. Syed Muhammad dalam teorinya meluruskan pemikiran mereka dengan kitab mereka sendiri, tapi tidak ada menyakiti, santun sekali, tidak melaknat-laknat, tidak ada. Maka wibawa. Jadi Ibnu Taimiyah masih disebut Syekhul Islam, masih disebut Syekhul Islam, masih disebut rahimahullah, meskipun lawan polemiknya. Nah, seperti inilah kita tiru peranan ulama untuk menjaga kerukunan umat Islam, ya. Maka hormati para ulama, hormati para kiai, hormati para habaib. Kekurangan di antara manusia kita tidak meniru kekurangannya, tapi banyak manusia yang punya kelebihan. Begitu. Yang ketiga, itu dari ketiga. Yang keempat, Syed Muhammad mengatakan al-ihsanul ilahi. Untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, kita bersyukur ada ihsan ilahi, kebaikan dari Allah. Karena kalau tidak ada kebaikan dari Allah, sudah tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Mohon maaf, meskipun klaimnya negara-negara senjata punya nuklir, tahu nuklir itu bom nuklir. Bom nuklir itu bahasa Arabnya adalah kumbulah nawawiyah. Kumbul itu bom, Nawawi itu nuklir. Jadi kalau Pak Nawawi itu Pak nuklir, Nawawi itu nuklir. Jadi kalau bom nuklir, kumbulah nawawiyah. Kalau bom atom, kumbulah darah. Kumbulah nawawiyah, bom nuklir, meskipun berbagai negara besar mengklaim punya senjata yang hulu ledaknya itu mematikan separuh penduduk bumi. Ada begitu, Rusia misalnya. Ada yang mengklaim punya nuklir mematikan semua penduduk di muka bumi. Ada yang mengatakan bisa mengklaim punya nuklir untuk menghabiskan manusia satu benua. Akan tetapi kita tetap melihat ihsan ilahi, kebaikan dari Allah. Karena Al-Quran mengatakan jika hitungannya itu dosa, setiap dosa mati, habis manusia. Ma taraka ala dhuhriya min dabbah. Kalau setiap dosa manusia dimatikan oleh Allah, habis kita. Ma taraka ala dhuhriya min dabbah. Tidak ada yang disisakan Allah di muka bumi. Tapi Allah ihsan ilahi. Ternyata Syed Muhammad mengatakan, memakai satu hadis, kata Syed Muhammad tentang awan mendung
yang membawa hujan yasuquhullah, hadis Nabi SAW. Ini hadis riwayat Sunan Tirmidzi dengan nomor hadis yaitu nomor 3298, hadis nomor 3298 tentang awan mendung. Yasuquhullahu tabaraka wa ta'ala, Allah mengiring awan mendung itu ila qaumin, dikirim pada satu bangsa kaum la yashkurunahu, meskipun tidak bersyukur kepada Allah, dikasih hujan. Wala yad'unahu, tidak berdoa kepada Allah, dikasih hujan. Hadis Nabi SAW dikutip oleh Syekh Muhammad. Ini bentuk kebaikannya Allah. Kemudian hadis kedua mengambil dari Sahih Bukhari, yaitu dari Sahih Bukhari, Muslim, hadis nomor 6099 di Sahih Bukhari, atau hadis nomor 2804 di Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan innahu yusyriku bih, orang itu syirik kepada Allah, tetapi wa yaj'alu lahul walad, ada redaksi wa yuj'alu lahul walad, orang itu dikaruniai anak oleh Allah. Summa huwa yarzuquhum, orang itu masih diberi rezeki oleh Allah. Wa yu'afihim, orang itu masih diberi kesehatan oleh Allah. Inilah namanya ihsan ilahi, kebaikan Allah. Apa yang kita tiru, meskipun orang itu sesalah apapun dengan kita, kita tetap memuliakan dia sebagai manusia. Di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah karya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan pengemis Majusi. Oleh Nabi Ibrahim tidak dikasih. Saya tidak mau mengasih kamu kalau kamu belum masuk Islam. Ibrahim, pengemis digitukan oleh Nabi Ibrahim. Saya mau ngasih kamu makan, mau ngasih kamu sesuatu, syaratnya kamu masuk Islam dulu, baru saya kasih. Allah menegur Nabi Ibrahim alaihissalam, saya Allah sendiri, Tuhan semesta alam, ngasih makan orang itu masuk Islam atau belum masuk Islam, saya kasih makan semua. Kenapa kamu enggak? Akhirnya Nabi Ibrahim menyesal dan minta maaf kepada orang Majusi itu, dan orang Majusi itu simpati dan masuk Islam. Masuk Islam. Ini berkah dari pendidikan al-ihsan ilahi, kebaikan Allah yang kita amalkan. Ini ditanamkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Fi Sabilil Huda war Rasyad. Nah, yang terakhir adalah syu'mul ma'asi. Semoga kita diselamatkan dari hidup sial karena dosa. Hidup sial, hidup kacau, hidup tidak bahagia, kocar-kacir karena dosa. Namanya syu'mul ma'asi, kesialan hidup karena dosa. Judi online merusak rumah tangga. Anak-anak dibebaskan bergaul, merusak pendidikan anak. Anak-anak tidak dingertikan agama Islam, merusak agama, merusak pendidikan anak. Anak-anak hanya ditontonkan materi duniawi, dia akan hidup hedonisme, hidup
yang jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menghindari syu'mul ma'asi, sial akibat kemaksiatan. Semoga kita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan keluarga kita, anak cucu kita, dunia kita, akhirat kita. Ikut berkhidmah dengan sunnah Rasulullah SAW, dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai. Jaga lidah kita, jaga tangan kita. Lidah jangan menjelek-jelekan, tangan tidak usah ikut WA, TikTok, nge-share apa yang fitnah, nge-share apa yang menjelek-jelekan orang. Mimma katabat aidihim, itu mimma katabat aidihim WhatsApp, mimma katabat aidihim TikTok, mimma katabat aidihim melalui TikTok, melalui WhatsApp, melalui Facebook. Tangan kita berdosa, lisan kita, tindakan kita. Nah ini jangan sampai tidak ada manfaat bagi kita, dan kita dengan malu kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah. Apabila banyak kekurangan dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.